Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Jadi kami adalah mahasiswa dan mahasiswi hukum keluarga di prodi hukum keluarga semester 4. Jadi kami dapat tugas untuk mewawancarai salah satu masjid dan kami mendapatkan tugas untuk mewawancara di Masjid Al-Baqarah ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada pengurus-pengurus masjidnya. Salah satunya yang pertama yang ingin kami tanyakan yaitu sudah berapa lama masjid ini berdiri? Apakah bisa mas-masnya menceritakan sejarah berdirinya masjid ini? Oke, baik. Mungkin sebenarnya kalau dari saya ini kan baru jadi pengurus di sini, belum genap setahun. Tapi ya kebetulan baru. Cuman kalau untuk sedikit mengupas sejarah Al-Baqarah mungkin bisa saya ulas lah. Melalui daripada cerita-cerita tetua-tetua daripada anak-anak daripada pendiri masjid itu sendiri. Nah, kalau berbicara tentang Masjid Al-Baqarah ini sendiri sebenarnya belum berdomisili di sini. Nah, dulu berdomisili di Jalan Daimangkona. Simpang 3 ya? Simpang 3. Kalau ada ketemu Simpang 3 itu kan kayak warung-warung nasi goreng, nah di situ. Nah, dulu masih berbentuk istilahnya kalau kalian tahu tuh surau. Ibaratnya gini, ada langgar, di bawahnya lagi. Nah, surau namanya itu. Surau masih kayak bentuk kayak rumah atau dan sebagainya tuh. Belum berbentuk rumah ibadah. Nah, kemudian itu kalau nggak salah itu sekitar 1960-an kalau bentuk itu, belum bentuk masjid. Kemudian di 1970 itu sudah beralih status sebagai musola Al-Baqarah, itu masih musola Al-Baqarah. Nah, dia mulai agak besar sudah itu. Tapi alamatnya udah di sini. Karena kebetulan itu kena pelebaran jalan, pindah ke sini. Nah, begitu. Tapi sudah berbentuk surau. Sudah melakukan kegiatan maulid, kegiatan Isra Mi'raj dan hari besar yang lainnya. Sudah melaksanakan mungkin sholat Idul Fitri dan Idul Adha, begitu. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian, sekitar masih di rentan 1970-an. Saya kurang tahu detailnya begitu lah, saya dengar cerita gitu. Nah, jadi sekitar 1970-an itu ada salah satu organisasi kayak itu, istilah itu kayak ini, kayak rukun kewanitaan Indonesia kalau nggak salah. Nah, itu mewakafkan tanah ini. Nah, ini yang luas ini. Nah, diwakafkan tanah untuk dibangunkan, beralih status menjadi masjid Al-Baqarah. Nah, itu pertama kalinya 1970 berapa gitu. Itu kalau melihat ada di dalam tuh 19 berapa begitu. Itu ditandatangani oleh ketua daripada organisasi yang wanita itu. Kemudian diwakafkan begitu. Nah, jadi beralih status menjadi masjid. Kemudian beberapa selang waktu 1970-an mau ke 80 itu terbangun pula ada sekolah Arab. Nah, macam-macam itu pelajarannya, entah berbahasa Arab, entah mengaji dan sebagainya. Nah, jadi di area ini dulu ada masjidnya, kemudian ada sekolah Arabnya, dan kemudian ada lapangan voli dan lapangan serbaguna lah. Bisa main bola, bisa main voli dan sebagainya begitu. Nah, kemudian masuk di tahun 1980-an, di fase 1980-an itu kemudian ada perencanaan di masa jabatan Presiden Soeharto yang bekerja sama dengan Yayasan Amal Bakti Pancasila. Nah, itu mempunyai program yang namanya 1000 masjid. Nah, itu namanya program masjid, mungkin bisa di-sharing dulu dan sebagainya. Nah, ciri khas daripada masjid yang kena program Yayasan Amal Bakti Pancasila itu kubahnya kayak gini nih. Kubahnya kayak kerucut gitu. Nah, itu bisa dilihat itu. Kalau kalian melihat ada masjid-masjid yang kubahnya mirip kayak Al-Baqarah ini, nah itu pasti ya program dari 1000 masjid yang bekerja sama dengan Yayasan Amal Bakti Pancasila. Pasti itu tahun 80-an. Bisa kalian juga temukan di masjid di Kutai Lama, mungkin di masjid ada di sini dekat sini Al-Firdaus, mungkin teman-teman kalian ada yang anu kan. Nah, itu kubahnya pasti mirip persis seperti ini. Bentuknya kayak apa sih ya, kerucut lah pokoknya. Segitiga. Apa sih, kayak piramid lah. Ya, kayak piramid gitu. Ya kayak Mesir, Masya Allah, Mesir. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian pernah sementara dipindahkan masjid sementara ini supaya ibaratnya masjid ini tetap berstatus masjid.
itu kemarin ada di Daemangkona. Nah, sementara masih itu sambil menunggu renovasi dan sebagainya. Dan kemudian setelah itu masjid ini selesai rampung dan bisa digunakan sebagai masjid besar, masjid jami lah. Kalau kita istilah di Kemenak tuh masjid jami sebenarnya. Cuman kalau di sini nggak terurus begitu. Tetap namanya masjid aja, cuman area untuk jamaahnya lebih besar aja. Jadi sekolah Arab dan sebagainya itu tergusur. Nah itu berpindah ke Jalan Sutra Kembang. Itu masih ada, gedungnya masih ada, cuman tidak berfungsi lagi karena beberapa hal begitu. Jadi sekarang ya ini masjid ini sampai sekarang bentuknya begini-gini aja. Paling beberapa ini contoh misalnya sekretariat ini baru, kemudian ini sudah berkeramik, dulu masih tanah-tanah kayak gitu. Nah itu resminya masjid yang sudah jadi sebesar ini itu diresmikan pada tanggal 17 Maret 1987. Nah berdiri yang kokoh ini sampai sekarang. Nah, itu sih. Ini yang pertanyaan yang kedua. Saat pertama kali didirikan sampai sekarang, apakah penggunaan mikrofon selalu menggunakan mikrofon luar atau bergantian menggunakan suara luar dan suara dalam? Oke, baik. Jadi gini. Kemudian kan kita balik lagi ke 1970, anggaplah ambil 1970-nya aja. Nah, di 1970 kan sudah alih status menjadi masjid. Di 1971 tuh, kalau nggak 75, 71. Nah itu kalau untuk penggunaan suara dalam dan luar kan dulu nggak ada itu namanya mikrofon kan, 1970-an tuh nggak ada itu mikrofon. Dulu ada menaranya, tidak ada di atas begitu, nggak ada tuh, belum ada tuh mikrofon. Nah kemudian kita balik lagi ke zaman modern. Anggaplah sudah kita masuk ke Tok Palodi yang 1987 tadi, sudah masjid sebesar ini. Nah kalau untuk masalah pengaturan sound, kita menggunakan sound luar dan dalam, dan itu tidak pernah berubah sampai sekarang. Nah itu tidak ada istilahnya kan kenyaringan ini, dan setahu saya belum pernah ada komplain tentang suara luarnya kenyaringan, suara dalamnya tidak dinyalakan atau hanya memakai suara dalam. Nah itu tidak pernah. Bahkan justru masyarakat punya keluhan tentang malah suaranya kekecilan. Nah malah begitu. Kalau di masyarakat kami itu begitu. Nah itu sih. Tanya selanjutnya. Baik, izin melanjutkan. Apakah Anda pernah mendengar atau mengetahui aturan Kemenak terkait dengan pembatasan sound system masjid atau musola? Oke. Mungkin saya sedikit pernah mendengar masalah tentang aturan Kemenak mengenai pembatasan daripada toa luar. Nah, toa luar itu sendiri. Cuman saya nggak tahu detailnya. Kemudian kalau ibaratnya ini minta tanggapan nggak sih? Gitu. Nah, ya untuk tanggapan. Nah, tentunya kalau bagi kami pengurus itu mengatur hal seperti itu sah-sah saja. Karena mungkin tidak semua orang di kawasan Kelurahan Baka ini muslim semua. Nah, entah mungkin mereka terlalu dan sebagainya, ya tidak jadi masalah lah mungkin mengatur begitu. Tapi dari kami tentunya hal itu sudah kami pernah bicarakan masalah itu. Nah, sudah pernah kami bicarakan apakah suara toa ini mengganggu atau tidak. Kan rata-rata tetua-tetua di Kelurahan Baka ini sholatnya di sini. Rata-rata tetua di Kelurahan Kelurahan Baka. Jadi tidak ada komplain masalah tentang kenyaringan dan sebagainya sih. Kalau itu sih. Untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya, masih bersangkutan dengan sound system. Bagaimana tanggapan pada pengurus-pengurus masjid ini terkait dengan aturan tersebut, khususnya pernyataan Kemenak saat awal Ramadan kemarin yang menghimbau pembatasan sound system masjid? Oke. Tanggapannya aturan itu. Nah, jadi kalau yang saya dengarkan ini kan berkaitan dengan Ramadan. Karena Ramadan tentunya banyak kegiatan-kegiatan tambahan. Kalau mungkin sholat fardu ya biasalah kan sudah kan 5 waktu ini. Nah, mungkin yang mungkin Kemenak atur tadarus. Kadang-kadang gini. Kalau bahasa kasar saya ini kadang-kadang
nggak kenal waktu anunya orang-orang masjid itu, kadang-kadang nggak tahu waktu batasan. Padahal sebenarnya kalau dari tanggapan kami tentang itu perlu dibatasin sebenarnya. Tapi dalam artian seperti ini, kalau dari kami sendiri, ketika tadarus kami batasi waktu jamnya, jam 10. Tapi dalam artian tadarus tetap berlanjut, tapi suara dalam. Suara luarnya yang kita batasi di jam 10 tetap berlanjut. Bahkan pernah kami tadarus sampai jam 11 lewat begitu. Kayak gitu. Nah, kita memang perlu mensiarkan Islam melalui masjid, namun tentunya kita tidak lupa harus mengedepankan yang namanya kenyamanan jamaah. Nah, itu sih. Untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya, menurut abangnya, apabila dalam suatu tempat sudah menjadi tradisi atau kebiasaan terkait penggunaan sound system yang menggunakan suara luar serta tidak ada komplain atau mengganggu masyarakat sekitar, apakah tidak mengapa jika aturan dari Kemenak tersebut tidak dijalankan? Oke, baik ya. Jadi gini, kita berbicara tentang masalah masjid. Kalau bicara masalah masjid, tentunya tidak lepas daripada masyarakat. Nah, bila mana kita bicara tentang masyarakat, yang ngalamin masyarakat itu sendiri. Yang menikmati masjid ini masyarakat itu sendiri. Kalau bagi kami, ketika itu sudah menjadi kenyamanan buat masyarakat, kenapa kami tidak laksanakan? Kayak gitu. Terlepas daripada aturan daripada Kemenak, kalau bagi kami, aturan Kemenak itu untuk daripada gini. Contoh misalnya ada sebuah langgar dan masjid ini bener-bener nggak tahu aturan, tahu-tahu kayak ibaratnya gini, semua aku aja punya ringnya aja, biar orang semua dengar, kayak gitu. Nah itu kalau bagi kami itu untuk membatasi orang-orang seperti itu. Nah kalau dari kami tentunya masalah seperti itu udah kami gini, tidak musyawarahkan apakah gimana sih baiknya ini bunyi sound ini gimana ini. Nah, itu udah kami takar lah gitu. Nah yang saya mungkin tadi utarakan, bahkan sebenarnya bukan kenyaringan, malah justru kayak betul ini masjid ini kok kedengaran. Nah itu keluhannya justru itu begitu. Itu sih ya. Terus untuk yang terakhir, jadi kami mohon nasihatnya dari mas-masnya untuk kami para penuntut ilmu dan para masyarakat itu terkait gimana sih cara memakmurkan masjid. Oh iya, oke. Kalau kita bicara masjid lagi-lagi dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat tentunya. Yang membangun daripada masjid ini kita sendiri. Dimanapun mbak masnya berada kan pasti ada dekatnya masjid gitu kan. Nah apalagi tentunya kita ini anak muda, tentunya kita banyak hal-hal yang kita pikirkan dan banyak hal-hal yang kita pengen banget kita gebrak dan inovasi. Nah tentunya jangan apa istilahnya ya, jangan acuh terhadap rumah ibadah. Apalagi kita ini Winsi kan, entah kalian jurusannya hukum keluarga, hukum tata negara dan sebagainya. Apalagi kita kalau sudah titel Winsi, orang-orang tuh nggak peduli. Taunya ini anak-anaknya nih di kampus agama. Nah, nggak peduli orang itu. Tahu ini minimal kita kalau memang nggak jadi pengurus, kita yang berkontribusi untuk memakmurkan masjid. Bagaimana caranya? Membantu keperluan masjid, membantu apapun yang berkaitan dengan masjid. Entah usul ke pengurus, Pak, misi Pak, boleh kita buat kegiatan gini, pasti disupport. Kalau pengurusnya beres, tapi tidak ada masalah. Kalau kita pengurus ini nggak usah pantang menyerah, begitu tolak masa sudah ajukan terus. Bahkan saya jujur, saya sebelum jadi pengurus kan masih di rumah. Banyak hal yang saya usulkan mentul dan sebagainya. Nah, tapi ya nggak nyerah lah. Kalau kita pemuda kalau nyerah tuh perlu dipertanyakan pemuda itu sendiri. Nah, jadi pesan saya buat pemuda-pemuda adik-adik semua, adik-adik saya panggil lah, lain anak-anak. Ya, gapailah hal-hal yang baik. Jangan pernah pantang menyerah untuk menggapai hal baik. Dan kalau capek istirahat, bukan nyerah. Nah itu. Kalau capek istirahat, bukan menyerah dengan keadaan. Istirahat sebentar, mundur sedikit langkahnya, melangkah lebih jauh lagi. Nah, itu aja sih.
Ada teman? Ada. Ada? Ada. Oh ada. Diminta kan, diminta. Boleh kan? Boleh banget. Tadi kalau untuk memakmurkan masjid dari mungkin yang kita lakukan di sini adalah yang diperlukan tuh ada 3 kunci, ada 3 yang yaitu 3 sinergitas antara badan pengurus masjid, kemudian ada remaja masjid sama masyarakat. Karena ketiganya harus seimbang. Ketika salah satunya tidak mendukung, tidak kooperatif, maka itu akan berpengaruh pada sinergi. Contohnya, dulu kita Irma tuh anggapannya kurang didukung lah, kurang support sama pengurus. Apa tuh Irma, tahu ke mereka? Nah, Irma itu kan kaitan remaja masjid, tahu kan ya? Oh iya. Takutnya nggak tahu. Alhamdulillah sekarang masih aktif. Cuma dulu kan pas masih zamannya ketua, dia jadi ketua Irma dulu. Sekarang dia udah naik. Nah itu kami kurang disupport lah, kayak segala apapun. Bahkan kami diajukan dengan niat kami yang sangat baik untuk membangun masjid, kan, tapi kurang support ya, hal itu menjadi terkendala sehingga kemarin kita juga sempat vakum. Kemudian walaupun sebenarnya dari masyarakatnya juga sudah kurang pandangannya udah kurang baik dulu, karena kita melihat firmanya juga jarang, pengurus juga nggak terlalu support. Alhamdulillah setelah reformasi kepengurusan di beberapa tahun ini, yang beliau ini udah naik jadi pengurus. Nah, di situ sudah kami mulai mendapatkan nafas lega lah, kita bisa bergerak lebih jauh lagi. Kita bersinergi terus antara pengurus sama Irma, bahkan kami disupport sama masyarakat terdekat ketika ada gotong royong atau apapun itu. Sekarang semuanya memandang masjid ini jadi hidup lagi, Irmanya ada, jadi setiap malam, biasanya setiap maghrib itu ada aja di sini rame, tapi masih ya anak-anak gitu, SMP, SMA. Kalau saya udah zaman saya kan sudah pada kuliah dan kerja tuh udah mulai kurang karena ada kesibukan masing-masing. Tapi yang masih aktif sekarang ya ada tuh kayak SMP, bahkan ada yang SD, selalu main-main di sini. Ruangnya di samping sini. Jadi itu tadi kuncinya. Sinergitas antara ketiga komponen antara pengurus, remaja sama masyarakat. Pun kita walaupun bukan pengurus juga nggak ada salahnya untuk bisa membantu remaja misalnya untuk kebersihan masjid di masing-masing ya, untuk para kita kan semua masih remaja ya. Nah, nggak ada salahnya itu untuk kita ngebantu, apalagi masuk itu lebih baik lagi kalau teman-teman bisa join untuk di remaja masjid masing-masing gitu. Itu dari aku coba. Ngomongnya. Dulu ini ikut aja makanya di beliau ini sangat luar biasa. Cuma ada tambahan sedikit lah. Kalau misalkan kita ini ya misalkan malu untuk join bersama remaja-remaja masjid di masjid masing-masing, dengan cara memakmurkannya ya gabung aja memakmur di masjid. Itu kan sama juga untuk memakmurkan masjid. Apalagi kalau sudah gabung jadi makmum, membawa teman-teman, membawa masyarakat, nah terbiasa tuh, makin ramai masjid makin makmur. Itu aja Pak. Biasanya kalau ada makmum, imam aja ada jalan. Iya dah. Iya, itu aja Bang. Hasilin muazin kita yang muazin di sini. Anda bakal juga muazin di sini. Anda baru seminggu saya. Iya. Seminggu. Ya guru, ini. Ya. Tanya. Kalau saya mau tanya-tanya aja sih terkait ini luar dari selalu aja pertanyaan kami gitu. Kan itu. Jadi kan itu tadi terkait memakmurkan masjid itu ada salah satunya ada Sambil nanti datang makan. Terus berkoordinasi terus kan dari pengurus, terus Irma sama masyarakat. Jadi kalau misalnya itu kan ada salah satunya di Irma. Jadi apakah ada langkah maju dari Irma itu untuk memakmurkan masjid itu kayak buat lomba atau segala macam? Saya mau tanya aja. Antum sekarang nih, periode sekarang. Kalau untuk sekarang kan sebenarnya masa Irma sekarang ini baru beralih juga sama kayak pengurus dia. Jadi dulu itu sama-sama Irma, tetapi beliau naik jadi sekretaris umum masjid. Saya naik jadi ketua Irma. Nah, sebenarnya masih sama angkatan lah, tapi lebih dulu dia. Dan pas zamannya Rojak dulu juga kita udah walaupun nggak disupport, bisa dibilang aktif karena kita menjadi menjadi penggerak di antara masjid sama rendah seberang.
dulu kita pernah mengadakan tablik akbar ya kan. Kita mengundang seluruh Irma yang ada di Samarga Seberang, mulai dari Asabirin, Istiqlal, Sakim, Daus. Jadi kemarin kita sudah bahkan sudah membuat membuat forum untuk Irla yang ada di Samarinda. Kami sudah undang untuk bahkan kita ajak silaturahmi untuk menaikkan kembali Irma. Nah, kemudian pada Mantak Babar itu kita berkumpul semua di sini untuk membantu penyelenggaraan. Dulu nama acaranya Samarinda Seberang Bersalawat. Jadi kita bawa Irma-Irma lain juga, bukan hanya Al-Baka, karena kita kan bawa nama Samarinda Seberang untuk untuk berpartisipasi aja, karena bukan hanya Al-Baka aja sebenarnya yang menjadi karena ini bawanya Samarinda Seberang. Kemudian juga dulu sempat juga ada kita buat lomba semana itu ya, lomba azan, lomba apa namanya yang ibu-ibu itu. Absian. Juaranya nggak sih itu? Nah, Sidin kemarin dulu tahun berapa tuh? Yang mana tuh? Juara 2011 kan tuh tentunya. Itu ya lomba-lomba itu kalau nggak salah itu acara Isra Mi'raj. Ente juga masih kecil kami tuh. Iya, masih kecil kami. Jadi kalau sekarang udah kurang sih untuk kita buat lomba. Mungkin kalau misalnya kesempatan mungkin nanti. Cuma kalau untuk sekarang kita masih paling aktif untuk mengikuti lomba yang diadakan Irma-Irma lain. Barusan kemarin lomba aja kita ngirimkan juga kan Irma-Irmanya. Lomba apa sih kemarin tilawah ya? Tilawah. Cuma ini yang menang. Tapi masih terus kita kita kembangkan. Karena namanya masih masih SMP SMA tuh bahkan kita ajarkan azan, bacaan-bacanya dan gitu. Tapi karena ini masih dalam awal kepengurusan ya, masih butuh waktu untuk berproses lebih jauh ya. Cuma bahkan kalau untuk Irma Samarinda Kota tuh nanti juga akan ada halal bihalal gitu ya, pertemuan Irma di seluruh kota Samarinda itu di Islamic Center. Jadi itu juga salah satu cara untuk langkah agar Irma ini bisa naik lagi namanya dan bisa membuatkan misi masing-masing gitu, dengan cara bertukar pikiran, silaturahmi, dan tentunya gini, ketika kita terjun di sebuah organisasi dan sebagainya, jangan jadikan alasan untuk ini aku terhalang sesuatu ini, nyerah sudah. Nah itu salah satunya kami terhalang oleh pengurus ya, ini bahasa kasar sudah agak kolot sedikit lah, namanya orang tua kan, pemikiran mungkin masih nggak sama gitu, nah menolak maju gitu. Ya bahasa kasar itu menolak maju gitu kan. Lalu kami banyak inovasi yang mau kami tuangkan. Nah, kita tidak terpaku oleh pengurus, kita ditekan nih, malas sudah, dosa kita berproses. Cobalah kita keluar. Nah, itu. Langkah keluar maksudnya ketika kita tersendat, kita cari jalan yang lain. Bagaimana caranya kita berkembang? Contoh tadi kita bertukar pikiran dengan anak-anak Irma yang lain, anak remaja yang lain. Bagaimana sih kalian asitnya kok bisa kalian disetujui oleh pengurus, kok bisa kalian ini? Nah, itu. Jadi menunjukkan bahwasannya berproses itu jangan di satu tempat aja. Cobalah untuk di tempat lain. Jangan pernah malu untuk belajar ke siapapun dan dimanapun. Jangan memandang siapa orangnya, tapi pandanglah apa yang dia bicarakan dan itu yang kalian dengar. Selama itu hal itu baik. Begitu sih. Dah itu mungkin. Coba aja. Slow aja, santai aja. Apakah kalian semester 4 ya? Apa kalian tanyakan tentang ini kan kami kan mahasiswa dulu nih. Mana kamu? Dulu. Kamu semester 6. Iya, dia lambat udah dia. Ini sih udah nih. Semester berapa? Apa jurusanmu? FISIP. Fakultasnya FISIP, jurusannya administrasi. Orang politik ini. Makanya naiknya jalur politik. Asik jalur politik. Kan itu aja duluan. Oh, iya, Kak. Karena kalau dari pertanyaan mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi nanti kita di luar ini. Oh iya, kan mati kan sih itu. Iya, mati kan sih. Iya, tutup bentar. Iya, betul. Kita udah ditutup nih.
Baiklah, itu sekian dari pertanyaan kami. Terima kasih kepada pengurus masjid telah menjawab pertanyaan dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas.